teman-teman OP Warnet dari seorang Rea langsung dipanis dengan T90-nya headshot sekarang. Dan sini Aji udah ada satu orang, Bang Budi yang terpanis juga terkena gigi ya kan di turnamen Battle of Creator. Dan kita melihat dari pesawatnya. Ini pesawatnya agak-agak paham kanan paham kanan nih, agak-agak berpihak nih, keberpihakan gitu ya. Gak suka sama bocah-bocah pinggir kiri nih sepertinya nih ya. Aduh sayang banget nih Pak, padahal blue zone-nya sendiri itu ada di crossroad ya. Nah itu dia, dan kita lihat secara drop point ini udah akan ada perebutan di arah Lumber Mill. Sudah ada tembakan-tembakan membuka yang akan dilancarkan ke arah tim lawan, di mana seorang Stanley berhasil mendapatkan satu korbannya dengan P90 dari teman-teman Aldi TV. Akan kembali mengamuk di arah Lumber Mill, dan ini targetnya dari teman-teman OP Warnet dari seorang Rea langsung dipanis dengan P90-nya headshot sekarang. Dan sini Aji udah ada satu orang, Bang Budi yang terpanis juga terkena, dan satu orang lagi tersisa dari Orpheus. Gak bisa berbuat banyak karena ada time turner yang diaktifkan, double time turner yang akan ngeblok semua tembakan dari OP Warnet ke arah Hayu. Tercatat ya di sini dari tadi Hayu ini sering banget nabrakin abang-abang OP Warnet nih. Aldi TV sepertinya udah mulai nih menunjukkan peperangan nih. Ini sepertinya Aldi TV nih pengen kasih tahu gitu ke abang-abang OP Warnet kalau orang-orang atau kreator-kreator baru juga bisa menunjukkan kebolehan gitu ya. Yang jago ibaratnya teh bukan lu doang gitu ya. Semua orang bisa jago. Betul gitu. Dan ditunjukin sama Aldi TV, terbukti tadi kayak di Bermuda juga ditunjukin dia turun di shipyard bareng juga gitu kan. Cuman kali ini sekarang kita berpindah ke arah Skylodge, di mana udah ada Ical Setboy akan bertemu dengan teman-teman dari Siren Esports, di mana udah ada Devito, Wings, dan juga teman-teman yang mulai siap melakukan pergerakan maju dengan senjata jarak dekat. Itu dia juga ada bersiap dengan double vektornya. Awas, bahaya banget cuy. Bakal maju begitu saja, jatuh sudah begitu saja. Sayang banget, satu tukar satu sekarang masih bisa dapetin dir. Cukup berbahaya, perang jarak dekat. Masih ada Wings dengan satu courtnya, langsung memporak-porandakan Ical Setboy, menyisakan satu orang aja. XKD udah nggak bisa ngapa-ngapain, diratain begitu saja oleh Wings sendirian menggunakan core. Waduh. Ini dari teman-teman Siren sendiri ketika dia melakukan satu inisiasi ras ke arah teman-teman Ical ya. Ini kayak mereka udah saling threat nih. Dua orang knock sama-sama dari kedua tim ini udah saling imbang gitu. Tapi balik lagi satu orang dari Justin atau Actindir itu benar-benar bisa mendapatkan satu knockdown lagi. Jadi satu orang lagi tersisa dari teman-teman Bang Ical pun agak cukup kesulitan untuk melakukan satu clutch, dan masuknya ataupun pertahanan dari satu pemain dari tersisa dari teman-teman Ical sendiri udah nggak bisa lagi membendung tembakan dua orang sekaligus gitu. Yes. Dan yang gue suka adalah ini ya, secara posisi Wings tuh dari dulu ya gue lihat selalu mempunyai posisi yang on point gitu ya, dimana dia berperan sebagai support. Dia tetap ada di belakang menjaga jaraknya dan juga menghasilkan damage output dengan senjata-senjata jarak yang memang damage-nya tuh maksimal gitu ya. Betul, tidak hanya dia mencari posisi di arah open field, tapi di dalam compound pun dia masih bisa tahu nih posisi yang memang sangat-sangat sulit untuk musuh bisa mengenai ke arah dirinya tuh di arah mana gitu kan. Dan secara buat nge-covernya teman-temannya juga enak gitu. Jadi dari Wings sendiri secara buat gameplay atau mekaniknya dia sendiri itu udah jadi kayak apa ya, gameplay yang nggak bisa kita remehkan juga gitu kan, apalagi secara pengalaman dan juga level yang dia punya tuh udah kayak lebih di atas dari pemain-pemain kita juga gitu yang di hari ini gitu. Yes, kayak ngomongin Wings ya, salah satu sharpshooter yang cukup diperhitungkan lah di scene major gitu. Tapi ngomongin yang diperhitungkan juga, ini ada juga nggak kalah salah satu konten kreator yang cukup berpotensi di arah Hero 10, dimana kemarin juga sempat di week sebelumnya itu memberikan presence yang cukup baik dan juga strategi yang bagus juga. Gua masih inget dimana hero ini kalau main di Purgatory selalu mendapatkan hasil maksimal, Pak. Iya, masih maksimal. Jadi ya untuk teman-teman yang tentunya berusaha untuk semaksimal mungkin bermain di hari ini, tentu ya mereka gak mau lah gitu kan di 3 game ini mereka tusuk. Apalagi kita lihat juga seorang Etherwill udah membuka tembakan juga dengan Scar-nya ke arah lawannya di arah open field. Tempel sudah diaktifkan dan akan langsung cabut ke arah Fire Brigades. Dan kita lihat dari teman Etherwill, dari seorang noob malah justru berani banget turun di arah lantai atau
apa ya, ketinggian yang cukup tinggi ya untuk bisa langsung ke arah sentral bawah. Dan kita lihat juga ternyata dari pergerakan tim nomor 10 akan mundur nih jika arah Fire Brigade kembali. Akan mundur ke arah Fire Brigade kembali. Dan juga sekarang kita akan berpindah. Ini Sunny XCB atau Tuputra Grizzly yang masih isu-isukan ini comeback aura apa enggak. Ini dia udah langsung ngamanin area blue zone. Dimana sayangnya dia hanya masuk ke map ini cuma 3 orang. Mungkin satunya ini kayaknya nggak pakai Indium Paket Gamer, Pak. Waduh, tolong ya. Kalau yang belum pakai Indium Paket Gamer langsung aja diburuan langsung pakai ya kan. Telepon call centernya langsung pasang Karena tentunya itu udah pasti nyaman dan lancar gitu ya secara koneksi anti nge-lag klub. Dan sekarang kita akan melihat Hayu, Aldi TV dan kawan-kawannya yang mana sudah akan bergerak coba memantau dari arah Fire Brigade. Ya kan, lari seperti layaknya ninja yang bukan Hattori ya kan, di sini mendaki gunung melewati lembah juga. Tapi kalau ngomongin Hayu Aldi TV di sini sekarang kayaknya mereka punya gaya bermain yang cenderung lebih objektif. Sekarang cenderung mainnya lebih defensif ya setelah berhasil dapetin satu squad tadi di arah Lumber Mill. Betul. Ini dari teman-teman Aldi sendiri udah tahu gitu kan. Dia udah punya gap point yang cukup jauh oleh teman-teman tim lainnya yang masih ada di hari ini. Dan kayak dari Aldi TV mungkin sama teman-temannya berpikir ya udahlah, kita nggak apa-apa, nggak usah terlalu masuk langsung ke tengah gitu, ke arah tengah zona selanjutnya. Jadi kita mendingan kita main aja di bibir-bibir zona, siapa tahu ketemu teman-teman atau tim-tim lain yang memang juga nge-secure di bibir zona. Karena kalau misalkan secara gameplay ataupun secara team fight dari teman-teman Aldi sendiri ini cukup bukan cukup lagi, baik banget, malah kuat banget untuk menyapu bersih tim-tim lain yang memang ada di bibir zona. Yes. Dan sekarang udah ada teman-teman dari Amai GT atau Aura Amai dengan satu McLaren-nya. Itu keren banget McLaren by the way. Dan sekarang kalau ngomongin Golf Cars juga sebenarnya masih sepi ya kan. Dan juga ini stream juga masih nggak kalah sepi. Mana nih kekuatan survivors yang biasanya ramenya na'udzubillah luar biasa gitu ya. Berikan dulu presence-nya dengan cara pencet tombol like, tombol share sama subscribe-nya. Karena tercatat kita ini udah baru tembus 11.000 aja. Payah bener, biasanya kita udah tembus 25.000. Ayo buruan nih, yang nonton rame 9.000 orang, yang like baru 11.000. Buktikan dukungan kalian, kasih dukungan terbaik kalian ke YouTuber favorit kalian. Oh, ternyata di sisi lain ada Lord Devil, berhasil mendapatkan satu orang one dari teman-teman Randy R. Berhasil di revive kembali, tapi sepertinya tak terhindarkan juga peperangannya, Evo. Ya, dimana seorang Cyber pun juga udah melakukan satu jump shoot ke lantai 3. Langsung coba digerus, keluar terpasang di lantai 3, dipecahkan Devil. Nah, kalian coba buat nge-delay dulu waktunya untuk menggunakan satu inhaler, karena di sini Devil tidak mempunyai resource medkit dan dia akan mencoba untuk meminta ke teman-temannya medkitnya untuk bisa melakukan satu full recovery health point. Ada kita di sini Aldi sudah terkena hit juga, akan berpindah ke arah sisi kiri kamar, dan ini akan menjadi satu komit yang sangat baik di mana teman-teman Kruger udah masuk lantai 3. Aldi terpanis, satu orang juga Mystic juga harus knockdown, menyisakan seorang One, dan One pun ternyata nggak bisa cukup kuat menahan gempuran 3 orang yang masih hidup dari teman-teman Kruger di arah rumah putih. Aduh, bocil Randy R mana nih, dukungannya kurang kerasa nih Bapak Evor nih sepertinya nih. Ayo dong berikan tombol like, share sama subscribe-nya. Bahkan kalau lu perhatiin di sini Kruger sampai pakai skill apa itu Pak? Samping Maro Pak. Kayaknya Skyler ya Pak ya. Skyler. Iya, itu ngancurin Glue Wall gak sih Pak? Betul itu dia. Oh, Shane, sorry, mirip ya? Mirip. Iya, ini Shane ya. Ganti mirip-mirip sama Skyler, Pak. Oh iya, benar. Yeah. Secara buat ini ya, gambar ininya ya, gambar skillnya ya. Iya, gambar icon dari skillnya itu mirip-mirip gitu, sama-sama segaris gitu ya. Tapi kalau ngomongin kembali skill yang dimiliki oleh Kruger sendiri, ini emang sangat mumpuni untuk orang-orang yang emang bermain dengan gaya jarak jauh, Pak ya. Iya, itu dia sempat juga tadi di notice juga sama Aji ya. Maro sendiri kan ibaratnya dia kalau semakin jarak tembaknya jauh itu semakin sakit ya, semakin menghasilkan damage yang maksimal gitu kan. Betul. Jadi emang kalau dari penggunaan double Barretta atau double AWM ini benar-benar diuntungkan banget gitu kan. Dan buat nge-covernya juga enak, karena kalau misalkan kalau nggak pakai Maro pun itu juga dari double Barretta, kalau kena Glue Wall dan kena orangnya juga cuman paling kenanya 80 damage doang gitu kan, 88 lah
secara buat per hitnya. Tapi kalau ditambahin Maro udah jadi 2 kali lipat atau 3 kali lipat gitu. Wis. Dan ngomongin juga masih ini gue tetap memantau monitor like-nya, yang mana kalau gue catat ini gue dapat info dari bapak produser tuh udah banyak banget yang nonton gitu ya. Ini udah masih jaga menambah, like-nya masih stay di 11.000. Ini ada masalah apa ini teman-teman Survivors? Pelit banget sih sama tombol like-nya. Ayo dong kasih kita tombol like-nya, yuk kita tembusin ke 25.000 like. 25.000 like nanti Epong bagi-bagi Jordan. Aduh, mantap banget Epong. Gokil. Sekali-kali jual nama Epong boleh ya. Kita ngomongin juga tengah map nih. Sekarang udah ada Brasilia yang udah terlihat. Kruger bakalan coba melakukan ras. Ada siapa tuh Andi? Ada Devil dengan double barrel, langsung di TP begitu, tapi di sini Devil mendapatkan satu hit ke arah dirinya. Cukup sakit, kehilangan 100 hal poinnya, tapi kita melihat juga sudah ada satu firing yang cukup baik. Kruger masih di arah belakang, langsung diterobos 3 pemain dari Kruger, ditutup jalannya di arah tangga dengan Gluol, dan di sisi lain pun dari satu orang berhasil mendapatkan 1 kill dengan penggunaan baletanya. Lord Devil bakal melakukan satu spam granat ke arah lantai 2, masak tapi belum bisa mengenai siapapun. Eki dan juga Mario akan coba reset terlebih dahulu untuk melakukan full health pointnya di arah rumah putih. Tapi kalau kita secara map tentu ada UF yang juga akan mencepukan posisi teman-teman yang berada di Brasilia, di mana tim nomor 8 sudah memantau dari arah kejauhan mencoba untuk menunggu peperangan ini pecah banget baru bakal dimajuin, dan kita masih melihat belum ada satu pergerakan tapi udah dibuka begitu saja dari teman-teman Kruger. Langsung ditataki lagi dengan double vectornya di arah tangga, di mana saya bermuda terpanis 3 orang, bahkan dari teman-teman Hero udah langsung pulang di peringkat ke-9. Teman-teman Kruger akan kembali mengamuk di match kali ini karena sudah mengantongi 7 poin kill eliminasi, dan kita melihat juga posisi dari Grizzly pun masih berada di high ground dan akan kembali untuk mereset, melakukan satu lootingan yang didapatkan di arah open field, dan akan kembali untuk mentargetkan tim nomor 2 di arah rumah pink di sini. Aji Spen. Yes. Ini banyak banget momen yang terjadi Pak ya, dan sebenarnya juga kalau kita lihat ini juga nggak bisa dipungkiri, ini posisi dari teman-teman Grizzly ini udah enak banget, dan perlahan tapi pasti tuh Putra melakukan upaya pergerakan majunya. Time turner sudah dibuka juga, siap dipegang double barrel di tangan, double barrel dari One Punch Man. Tapi kalau ngomongin Grizzly dan juga Diwans langsung bersiap maju, di mana udah ada Gluol juga dibuka, tapi masih coba ditahan-tahan dulu untuk sejenak. Dan ngomongin juga yang ditahan ini udah terlihat ada yang naik ke genteng tuh Putra, berani banget, barbar banget, coba naik ke arah genteng, coba siapin lempar grenade-nya. Awas, ditahan dulu, dimasak. Grenade-nya langsung meledak, langsung matang, membuahkan hasil. Coba tembak dari jarak dekat itu, dan langsung Alfi Alvarizi dihabisi saja oleh sang bocil The Lost Child ya, itu Grizzly Pak. Alfi ya sama temennya yang masih bertahan itu benar-benar kaget banget, karena tuh Putra atau Grizzly sendiri dengan satu move-nya naik ke arah atap itu tidak di-expect oleh seorang Alfi, dan satu masak granatnya juga karena posisinya enak banget, cuman diem di situ aja dari Alfi, jadi enak banget buat Grizzly bisa ngetargetin seorang Alfi di arah belakang pagar. Dan ini memang kalau secara dari POV-nya Alfi sendiri memang kayak udah mengira, oh ini kalau tadi ada seorang Diwans yang melakukan satu ras ke arah pagar dan udah udah di respect juga dengan Gluol, ditutupin visionnya. Nah tapi Diwans sendiri juga cukup bagus, dia nggak mau terlalu greedy langsung jump shoot dengan penggunaan double vectornya. Jadi dia coba buat mundur dulu sampai nanti Grizzly naik ke arah atas, baru udah Grizzly dapat situ knockdown, baru langsung diras sama teman-teman dari Grizzly. Ya, yang menarik adalah di sini Kruger udah mendapatkan sekitar 7 poin kill. Dan juga kalau lu perhatiin secara circle ini udah semakin padat Pak. Padet banget nih, udah kayak Jakarta kalau lagi jam pulang kerja Pak. Ya, ini sore-sore macet ya kan, sore-sore ini bakalan chaos banget. Apalagi kalau kita perhatiin ini circle-nya masih di area tengah map. Dan bener-bener itu nguntungin. Untuk siapa itu yang di pojok tuh dekat batu aura tuh, coba share dikit Bapak. Nah ini dia. Nah teman-teman Ether ternyata. Iya, Bapak Will di situ ada Asep ya kan, dan juga ada orang noob bersama Exam tuh ya, Exam Dobi ya. Yap.
Ini Betul. dia bakal coba dipantau juga di sisi lain. Ayu Indra harus jatuh dipantau oleh teman-teman dari arah Grizzly. Udah ada Jiko Stanley juga yang terkenal dan masih bisa revive Harisa, tapi ada Aura Amai. Nah ini yang gue maksud nih, Amai GT yang baru aja masuk Aura tapi belum fallback gue. Iya, kita bakal melihat dulu. Sebentar lagi bakal ada upaya pergerakan masuk ke dalam, masih memantau dari arah kolong jembatan juga. Aldi TV mulai langsung mensituasikan posisi dengan senjata jarak dekat, yaitu double barrel, di mana di depannya persis udah ada teman-teman dari Siren East. Iya, Siren Esport masih coba buat bertahan dulu, melakukan satu pergerakan komit ke arah dalam rumah kuning, memecahkan blue wall-nya dengan satu pedangnya, langsung ditopeng oleh seorang Aldi. Satu timing yang bagus banget, dan ternyata Jiko Stanley dengan granatnya di area lantai 1 dengan penggunaan ataupun seorang Aldi yang menjadi satu base-nya, itu bisa mengenakan seorang Jiko dengan granatnya. Dan kita melihat juga berpindah karena Brasilia sudah ada Putra juga yang akan menggunakan double barrel-nya, tapping ke arah dalam rumah putih dan langsung coba diras ke arah dalam, di mana sudah ada Putra juga yang masih coba mengelilingi, mengecek ke arah sisi lain, di arah sisi luarnya terlihat juga teman-teman atau kawan-kawan Aldi TV terpantau. Aldi TV terkena hit juga, masih bisa dipasang gluolnya, coba di cover lagi dan masih bisa mendapatkan zonanya, walaupun udah terpojok, udah bakal terpanis oleh dua sisi tim yang akan terus nembakin ke arah teman-teman Aldi TV. Aldi TV masih bertahan, masih melawan satu jongkok di arah pagar beton, dan teman-teman dari Putra ternyata kecolongan satu pemain nih Aji Spen. Yes, sudah kecolongan satu pemain, tapi kita perhatikan ada satu grenade yang cukup menjanjikan, di mana ada Ariox juga yang tumbang. Lord Devil juga bakal tumbang oleh seorang Grizzly. Bakal coba diajarin oleh seorang Wibu 22. Jatuh sudah menyisakan seorang Grizzly sekarang. Bakal coba langsung digerus di end begitu saja. Devil juga bakal menjadi target selanjutnya. Udah nggak bisa berbuat banyak. Ternyata orang yang dikurung oleh seorang Putra atau Grizzly. Granatnya meledak di tempat. Masih ada Pesona berhasil dapetin Cyber begitu saja. Bakal coba langsung di end, dan sekarang cukup sulit posisinya. Bakal coba langsung menunggu di arah jembatan atau di arah tangga lantai 2. Semakin sempit lagi. Asep di depan ada Ariox juga bakal coba langsung di end begitu saja. Tuh Putra bakal keluar zona, semakin dekat, dijagat oleh Shaka 22. Dan sekarang masih ada Zeuron Max, aduh harus tumbang, dan sekarang masih ada Etherwill dan kawan-kawan bakal bersiap untuk menjegat musuhnya. Bakal coba langsung dilawan. Masih ada Uwoy atau Amai GT langsung ditumbangkan di posisi ketiga, dan ini sedikit akan menjadi buaya. Apakah Ayu Aldi TV akan berhasil dapetin buaya untuk kedua kali, atau bakal menjadi buaya untuk Etherwill dan kawan-kawan? Asep sendirian harus diculik oleh Aldi TV. Sedikit lagi posisinya 3 lawan 3 sekarang, loncat maju ke depan. Indra di sini karena bro vektornya masih bisa ada orang knock, tapi Aldi TV yang bakal knock, menyisakan Jiko Stanley. Etherwill ternyata yang berhasil mendapatkan buyahnya di game ronde ketiga, Pak. Waduh, nyaris banget kawan-kawan. Aldi TV kembali lagi mendapatkan buyanya kedua kali ya, tapi ditutup oleh teman-teman Ether karena tadi ada satu posisi yang dimana Asep sendiri memang cukup jauh. Dia harus melakukan satu regrouping dengan